hormati Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Ahmad Riza Patria dan Ibu Elisa Sumarlin, Sekda Provinsi Jakarta Bapak Amarullah Makali dan Ibu Maria, seluruh asisten, para kepala dinas, dan seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta yang sore hari ini hadir bersama kita semua. Tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta yang saya cintai, yang saya banggakan, yang saya muliakan. Boleh tepuk tangan buat semuanya sekali lagi. Sore hari ini saya, Ferry, kami bersama orang tua kami, Ibunda, Ibu Alia, Ayah Anda dan Ibunda Ferry, Bapak Said dan Ibu Fatia, dan juga kami Tia dan Ali, kami hadir di sini secara khusus datang sekeluarga. Kenapa? Karena kami merasa 5 tahun ini menemukan keluarga baru di DKI Jakarta. Jadi ketika sore hari ini kita berkumpul bersama, kita merasakan bahwa 5 tahun sebagai sebuah perjalanan yang penuh dengan kesan dan penuh dengan kenangan. 5 tahun kita menangani banyak tantangan. 5 tahun kita juga meraih banyak capaian. Bapak Ibu semua hafal di sini. Saya kalau maju pidato tuh bawa teks, tapi teksnya nggak dibaca. Saya kan dilihat, membaca. Kali ini saya baca teks, Bapak Ibu. Saya baca teks, sesuatu yang kami siapkan untuk kami pikirkan, kami sampaikan. Ini bukan spontanitas. Ini bukan spontanitas. Ini adalah hasil yang kita coba pikirkan selama ini. Masa-masa awal, Bapak Ibu. Pada saat kami mulai menjabat, saat itu saya sampaikan bahwa saya datang membawa mandat dari rakyat, dan Bapak Ibu membawa pengalaman, pengetahuan, kemampuan teknokratis, dan saya sampaikan waktu itu kita siap untuk kerja sama-sama. Itu pertemuan pertama kali kita dengan seluruh jajaran. Saya ingin sampaikan terima kasih pertama kepada 2 partai yang mengusung hingga saya menjadi calon gubernur, Partai Gerindra dan Partai PKS. Terima kasih kepada Bapak Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, dan Sekjen Bapak Muzani, juga Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al-Jufri, dan Presiden PKS pada saat itu Bapak Sohibul Iman. Kemudian terima kasih kepada warga Jakarta yang mempercayakan untuk bertugas di tempat ini. Lalu kita bertemu, lalu kita bekerja. Dan di masa awal-awal itu terjadi pertukaran pengalaman. Tidak hanya kita cepat dalam saling menyesuaikan diri, tapi visi, misi, strategi, dan gaya yang kami bawa bersama dengan Bapak Ibu sekalian justru saling memperkaya. Yang terjadi, Bapak Ibu, saya di sini merasa belajar setiap waktu. Saya setiap kali bertemu dengan Bapak Ibu, berinteraksi, ada pelajaran baru. Dan ini menghasilkan sintesa, menghasilkan terobosan yang sekarang kita lihat hasilnya. Boleh tepuk tangan buat semuanya. Kita belajar hal-hal yang besar dan sulit, misalnya kolaborasi, baru kita mulai lakukan. Kita membuat begitu banyak inovasi di bidang pembiayaan, penganggaran, sampai hal-hal yang remeh-temeh. Misalnya ketika kita bicara, saya ingat di remeh-temeh, masuk ruang rapim, sampai di ruang rapim saya tanya, ini di mana papan tulisnya?
Rupanya di ruang rapim adanya papan tempat untuk sorotan proyektor, tapi tidak ada papan tulis. Saya kata kita ganti tempat ini, jangan menjadi ruang instruksi, tapi ruang diskusi, sehingga kita bisa sama-sama berdiskusi memecahkan masalah dan tantangan. Dan ini yang kita ingat, Bapak sekalian, perubahan-perubahan sederhana berdampak besar. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, kita mempercayai di belakang karya, di situ ada gagasan dan ada narasi. Dan kita secara perlahan menyaksikan publik pelan-pelan mulai merasakan apa itu yang disebut sebagai karya dan bagaimana gagasan di belakangnya. Prosesnya perlu waktu. Dan Bapak sekalian, baru berjalan 2 tahun kita sudah mulai merasakan transformasi. Datang COVID, ini masa cobaan. Allah mentakdirkan pada era kita bertugas di Jakarta, dunia dilanda COVID. Dan ketika dunia dilanda COVID, Jakarta menjadi titik awal dan epicentrum dari COVID itu. Sesuatu yang tidak sederhana. Suasananya seperti perang, melawan musuh yang tidak bisa dilihat. Dan kita semua secara pribadi belum punya pengalaman soal itu. Kita kehilangan begitu banyak saat pandemi. Kehilangan warga Jakarta, para tenaga kesehatan, dan Bapak sekalian, mereka-mereka yang di baris terdepan berkorban paling awal, termasuk salah seorang keluarga besar kita, almarhum Bapak Sekda Saifullah. Saya melayat, saya ziarah ke makamnya, sekaligus juga saya ziarah ke Rorotan, tempat makam COVID, tempat di mana kita memakamkan mereka yang tumbang pada masa pandemi ini. Mereka bagian dari cerita kita di sini. Saya ingin mengajak kepada semua untuk mendoakan almarhum Pak Saifullah. Bagi yang Muslim, kita kirimkan Al-Fatihah. Bagi yang lain, kita kirimkan doanya. Al-Fatihah. Baik sekalian, walaupun itu adalah masa berat, tapi terima kasih, periode yang berat itu justru menegaskan dan menunjukkan bahwa kita bisa kerja bersama, kita bisa solid, kita bisa saling topang. Dan di masa itu kegigihan dalam perjuangan, kerelaan dalam berkorban, semua turun tangan. Tidak ada yang menonton di samping, tidak dibebankan kepada dinas kesehatan. Semua, bahkan sumber daya air ikut mengurus, bahkan Bina Marga ikut mengurus, keuangan ikut mengurus, semua turun tangan. Tidak ada di jajaran DKI yang menonton di samping, semua memilih untuk terlibat turun tangan. Ini bisa jadi contoh bahwa di saat kita sedang berjuang seperti itu, kita memilih untuk menunjukkan solidaritas. Bagi semuanya, ketika menangani kita juga merasa bangga. Kenapa? Karena kita menangani masalahnya by the book. Jakarta menangani masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Kita taat SOP, kita transparan, kita tidak menutup-nutupi kenyataan apapun yang terjadi di kota ini. Tidak sedikit pun tergoda untuk menyembunyikan fakta, menyembunyikan masalah. Kita tidak manipulatif, dan kita menunjukkan kesabaran yang tinggi dalam menjalankan itu semua. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, Jakarta menjadi teladan, Jakarta menjadi tolak ukur.
dan pelajaran penting di masa depan tentang penanganan pandemi lengkap ada di kota ini. Benar, kita kehilangan banyak jiwa pada saat pandemi, tapi jangan salah, kerja keras kita semua sesungguhnya telah menyelamatkan lebih banyak lagi warga Jakarta. Kita sesungguhnya menyelamatkan lebih banyak warga Jakarta. Untuk itu semua, izinkan saya menyampaikan, tidak ada rasa bangga yang lebih besar dari apa yang saya rasakan saat berjuang bersama dengan Bapak Ibu sekalian di masa pandemi. Dan izinkan saya atas nama warga Jakarta menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Ibu dan Bapak sekalian semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan perjuangan dan pengorbanan itu sebagai pemberat catatan amal di akhirat kelak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pandemi lewat, mulai masa panen, mulai kita satu-satu menyaksikan apa yang kita hasilkan. Alhamdulillah, 2 minggu terakhir ini saja, kalau saya boleh bercerita, saya hadir di berbagai forum, saya datang mengunjungi undang-undang dan teman-teman media untuk melaporkan hasil kerja kita selama 5 tahun ini. Dan saya menemukan masalah yang sama, Bapak Ibu. Masalahnya itu sederhana. Saya selalu kekurangan waktu untuk menceritakan semua prestasi-prestasi Jakarta. Tidak cukup waktunya, Bapak Ibu. Tidak cukup waktunya untuk disampaikan. Ketika kita bicara tentang transportasi publik, perbaikan fasilitas publik, taman-taman baru, inovasi perpajakan, aplikasi super app, inovasi proses administrasi kependudukan, kegiatan seni, kegiatan budaya, kegiatan literasi, pendidikan berkeadilan, inovasi layanan kesehatan, dukungan usaha kecil, fasilitas olahraga kelas dunia, bantuan sosial untuk yang marginal, kota yang aman bagi anak dan perempuan, PKK yang berdaya, penanganan bencana yang lebih tanggap, kota yang bersahabat air, inovasi dalam penyediaan unit warga, tata kelola pemerintahan yang diatur baik, wisata urban yang jadi baik, kota yang lebih peduli perlindungan lingkungan, regulasi hukum yang menghadirkan keadilan, keadilan pembangunan di wilayah kepulauan, pengelolaan kewilayahan yang memberikan kebahagiaan warga. Saya bisa lanjutkan daftar itu terus-menerus sampai besok. Panjang sekali, Bapak Ibu. Dan setiap kita ketemu dengan pertanyaan tentang apa capaian di sebuah bidang, selalu ada slide capaian yang lengkap. Tidak ada pertanyaan tentang capaian yang tidak bisa dijawab. Masalahnya adalah kami punya terlalu banyak slide untuk ditunjukkan atas setiap masalah yang dipertanyakan. Itu sebabnya dalam beberapa bulan terakhir ini saya tidak ragu untuk mengatakan bahwa Jakarta sudah naik kelas. Jakarta adalah kota global. Kota yang setara dengan kota-kota maju lainnya. Mengapa ini bisa terjadi? Jawabannya sederhana. Karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah naik kelas menjadi aparat pemerintah kelas dunia. Aparat pemerintah yang wawasannya global. Aparat pemerintah yang tolok ukur kinerjanya global. Yang profesionalismenya tingkat dunia, yang keterbukaan semangat kolaborasinya menjadi teladan bagi semua. Dan aparat pemerintah yang keinginannya untuk belajar, untuk meningkatkan kemampuan, untuk mengejar kesempurnaan, tidak pernah berhenti. Dan bulan lalu, pada saat kita menjadi tuan rumah dari U20, para perwakilan kota-kota dunia datang ke Jakarta dan mereka terpesona menyaksikan yang mereka lihat di kota ini. Jadi Ibu sekalian yang saya hormati,
Kalau saya ditanya apa capaian kelas dunia yang Bapak paling banggakan dari Jakarta, maka jawaban saya adalah aparat pemerintahnya. Itulah masa panen. Hari ini kita kumpul menengok masa depan. Ibu Bapak yang saya hormati, peran saya, Anies Baswedan, untuk membangun kota Jakarta secara langsung telah berhenti di sini. Tapi tidak dengan ibu dan bapak sekalian. Perjuangan memajukan kota secara langsung, membahagiakan warga, menjalankan amanat konstitusi untuk menghadirkan keadilan sosial akan terus berlanjut. Karena itu saya berharap Bapak Ibu sekalian, apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita alami, apa yang telah kita tekadkan selama ini harus bisa terus bermanfaat dan harus bisa terus mewarnai kerja ibu bapak ke depan. Kita yang di pemerintahan ini bekerja dengan rencana jelas. Karena itu saya titipkan kepada ibu sekalian, rencana-rencana ke depan adalah untuk diwujudkan bersama-sama. Ada yang mengatakan bila kita berada dalam lingkungan kerja yang menyenangkan, lingkungan kerja yang produktif, lingkungan kerja yang guyup, maka waktu akan berjalan begitu cepat. Kira-kira itulah yang saya rasakan 5 tahun terakhir ini. Lingkungan yang menyenangkan, lingkungan yang guyup, lingkungan yang bersaudara. 5 tahun ini terasa begitu singkat bersama ibu dan bapak sekalian. Tapi insya Allah interaksi kita tidak berakhir di sini, dan saya meyakini ke depan nanti akan ada simpangan-simpangan pertemuan dan kerja bersama lagi yang lebih besar untuk Jakarta, untuk Indonesia. Terima kasih atas kepercayaannya, terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas kebersamaannya, dan terima kasih atas kehormatan dan kebanggaan yang telah diberikan kepada saya untuk menjadi bagian dari super tim Pemprov DKI Jakarta. Kami semua merasakan, Bapak Ibu sekalian, perjalanan yang kita lewati ini bukan perjalanan yang sederhana. Kita melewati yang sudah panjang. Izinkan dalam kesempatan ini saya menyampaikan pertama terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur yang kali ini kita bersama-sama mengakhiri masa tugas di Jakarta. Beliau bergabung di tengah jalan, persis separuh perjalanan, tetapi kekompakan kerjanya seakan kita sudah bekerja lama sebelumnya. Saya sering analogikan bersama Pak Wagub ini seperti pasangan main badminton yang di awalnya ada pembagian garis, tapi begitu pertandingan dimulai, kita saling isi, saling menopang, saling memastikan bahwa wilayah kita tertangani dengan baik. Dukungan dari beliau menjadi instrumental untuk capaian-capaian yang kita raih selama ini. Pak Riza, Bu Riza, terima kasih. Kami juga dalam kesempatan ini bersama dengan keluarga depan, saya boleh sampaikan, selama ini kita, saya, ibu, itu banyak di luar. Orang tua kita, anak-anak lebih banyak, mereka bertemu satu sama lain, tapi tidak dengan orang tuanya. Orang tuanya berangkatnya pagi, pulangnya malam. Seperti itu juga Bapak Ibu sekalian. Dan mereka, orang tua kami ini, orang-orang yang di malam hari selalu bangun dan sujud mendoakan anak-anaknya. Apa yang kita raih tidak lepas dari doa mereka. Terima kasih Mama, terima kasih ya, terima kasih Anak saya. Mohon Ibu Bapak doakan agar mereka sehat,
panjang umur, dan terus bisa mengiringi perjalanan kita semua. Kami-kami yang ingin bayar balik dengan mereka, supaya mereka merasakan kebahagiaan di masa tuanya. Dewa sekalian yang saya hormati pada semua, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf. Sebagai manusia jauh dari sempurna, ada luput, ada salah, ada hilaf. Izinkan kesempatan ini kami, saya, Ferry, keluarga, dan tim juga yang bekerja bersama-sama. Apabila ada hal yang salah, ada hal yang hilaf, ada hal yang menyinggung, sore hari ini kami mohon dimaafkan. Insya Allah, Bapak Ibu sekalian, silaturahmi kita tidak akan putus di acara ini. Kita akan terus jaga silaturahmi ini. Bapak Ibu sekalian saya hormati, demikian pesan perpisahan dari kami yang bisa saya sampaikan malam hari ini, dan saya akan mengakhiri dengan mendoakan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu merahmati Bapak Ibu sekalian, memudahkan Bapak Ibu sekalian dalam menjalankan amanah, memudahkan Ibu Bapak sekalian untuk istiqomah, untuk menuntaskan semua yang direncanakan, untuk menghadirkan rasa keadilan di Jakarta. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus merahmati kota Jakarta dan terus melindungi kita semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.